Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, hari ini di video kali ini Miss akan menjelaskan tentang materi kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada 3, yaitu kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang ketiga tunggal. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari kata ganti orang pertama tunggal. Apa sih kata ganti orang pertama itu? Kata ganti orang pertama tunggal adalah ana dalam bahasa Arab. Artinya saya atau aku atau ku dalam bahasa Indonesia. Contohnya, saya murid. Saya itu kan tadi ana, murid tilmidun. Jadi kalau suruh mengartikan saya murid, bahasa Arabnya ana tilmidun. Saya dokter. Ana tobibun. Tobibun itu dokter. Nah, kata ana atau saya jika digabung dengan kata lain menjadi ya sukun yang depannya sudah ada katanya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Yang pertama, rumahku. Rumahku, cara penulisan dalam bahasa Arab, baiti. Dilihat ya, di belakangnya ada ya sukun. Ini ya sukun. Jadi, cara mengartikan, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab itu untuk rumahku, baiti. Bukan ana baitun. Tapi ana berubah menjadi ya sukun ketika digabung dengan kata lain, kata baiti atau yang contohnya yang kedua. Namaku jadinya ismi, bukan ana ismun ya. Nama itu kata aslinya ismun. Ketika menjadi namaku, bahasa Arabnya yaitu ismi, bukan ana ismu, tapi ismi, karena ana ketika digabung dengan kata lain dia berubah menjadi ya sukun di akhir kata tersebut. Lebih jelasnya lagi dalam contoh di kalimatnya. Saya murid, namaku Ahmad. Ketika ada soal untuk menerjemahkan kalimat berikut, bahasa Arabnya itu ana tilmidun, ismi Ahmad. Nah, di sini kelihatan ya perbedaannya, saya murid. Sayanya ada di depan. Jadi tetap ana. Tapi ketika saya digabung dengan kata lain, yaitu di sini digabungnya dengan nama ya. Digabungnya dengan nama. Namaku sama dengan nama saya atau nama aku, itu sama. Nah, di bahasa Arabnya ismi ada ya sukun. Bukan lagi ana ismu tapi ismi Ahmad. Kedua, saya Aisyah dan ini rumahku. Saya Aisyah berarti ana Aisyah. Wa itu dan ini hadhi baiti. Kenapa menggunakan hadhi bukan hadza? Karena Aisyah muannas. Yang ketiga, itu kelasku. Itu dzalika fasli, karena di sini faslun adalah muzakkar, tidak ada huruf ta, jadi menggunakan dzalika bukan tilka. Kelasku bahasa Arabnya adalah fasli. Kelas aku, kelas saya menjadi fasli ya, ya sukun di sini. Karena kataku, aku, sayanya ada di belakang dan digabung dengan kata kelas, kelasku. Jadinya fasli. Lagi-lagi harus diingat bukan ana faslun, tapi fasli. Paham? Yang kedua, berlanjut ke kata ganti orang kedua tunggal. Kata ganti orang kedua tunggal yaitu ada muzakkar yang pertama. Muzakkar
Untuk kata ganti orang kedua adalah anta, artinya kamu laki-laki. Jadi kata ganti orang kedua itu adalah kamu. Kamunya ada dua dalam bahasa Arab, laki-laki dan perempuan dibedakan. Yang pertama kita bahas adalah laki-laki dulu, laki-laki atau muzakkar. Jadi kata ganti orang kedua tunggal untuk muzakkar adalah anta, artinya kamu laki-laki. Contoh, kamu murid, jadinya anta tilmidun. Kamu dokter, anta tabibun. Gampang ya, masih gampang. Nah, ketika anta digabung dengan kata lain, dia berubah hanya menjadi kaf yang diberi fathah atau dibaca dengan ka. Contohnya, rumahmu menjadi baituka, bukan anta baitu, tapi baituka. Karena mu di sini, kamu atau mu digabung dengan kata rumah, digabung dengan kata lain ya. Di sini contohnya kata rumah yang nomor 1. Rumah kamu, rumahmu, jadinya baituka, bukan anta baitu. Ingat, bukan anta baitu, tapi baituka. Contoh lagi yang kedua, ketika kamu digabung dengan kata kelas, kelasmu, jadi fasluka. Pokoknya untuk muzakkar ingat-ingat jika digabung dengan kata lain menjadi ka, fathah ya, ka, anta, ka. Contohnya lagi kakekmu, jadduka, kakek itu jaddun, muka, jadinya jadduka. Pamanmu, amuka, paman kata aslinya adalah amun. Ketika ditambahkan menjadi pamanmu, kamu itu kan tadi jika digabung dengan kata lain menjadi ka, jadinya ngamuka. Contoh soalnya, jika kalian disuruh sebelum contoh soal, kita ke yang kedua dulu, mu'annas. Kata ganti orang kedua tunggal untuk mu'annas adalah anti atau kamu perempuan. Contoh, kamu murid, anti tilmidatun. Nah, kamu dokter, anti tabibatun. Di sini kita bisa sama-sama saling melihat persamaannya dari kedua kata berikut. Mereka sama-sama berakhiran tun. Ya, tun tadi murid itu tilmidun. Tapi ketika muridnya mu'annas atau perempuan, dia ditambahkan tak marbutoh di sini. Jadi anti tilmidatun, anti tabibatun. Ya, ingat untuk mu'annas itu cirinya ada tak marbutohnya. Nah, kata anti jika digabung menjadi ki. Kalau tadi anta adalah ka, untuk anti menjadi ki. Contohnya, rumahmu dan kelasmu. Di sini rumahmu menjadi baituki, bukan anti baitu ya. Baituki, karena kamu perempuan digabung dengan kata rumah. Terus ada nomor 2 kelasmu, fasluki. Ibumu menjadi ummuki, namamu ismuki. Itu contohnya. Nah, pokoknya jadi kalau muzakkar itu anta, jika digabung dengan kata lain menjadi ka. Untuk mu'annas anti, jika digabung dengan kata lain menjadi ki. Kita lihat contoh soalnya. Kalau ada soal disuruh menerjemahkan, kamu murid dan itu rumahmu, apa bahasa Arabnya? Coba dijawab. Cek ya. Nah, betul nggak jawaban kalian? Anta tilmidun wa hadza fasluka, karena di sini adalah laki-laki. Ya, dilihat anta fasluka. Jadi jelas kalau ini muzakkar dan menggunakan hadza karena muzakkar ya. Yang kedua, kamu Ahmad dan itu rumahmu, masih muzakkar. Ahmad muzakkar kan laki-laki. Coba kalian jawab dulu. Sudah, waktunya habis. Kita cek. Benar nggak jawaban kalian? Anta Ahmad, wadalika
baituka. Anta, kamu laki-laki, baituka, mu. Digabung dengan kata rumah karena dia muzakkar, karena dia rumahnya Ahmad itu laki-laki, jadi baituka, dan menggunakan dalika karena muzakkar. Nah, ini untuk muannasnya, kamu murid perempuan dan ini ibumu. Anti tilmidatun wa hadhihi ummuki. Karena di sini kamunya muridnya perempuan, jadi murid perempuan adalah tilmidatun. Ya, ada tun di sini. Nah, dia muannas. Wa hadhihi, mengapa menggunakan hadhihi? Betul, karena muridnya perempuan dan ummu, ibumu. Kamu Fatimah dan itu ayahmu. Nah, coba ini agak mengecoh sedikit. Coba betul apa salah jawaban kalian, coba dijawab dulu. Kamu apa? Dilihat dulu, Fatimah itu muannas atau muzakkar. Dan di sini ada itu. Itunya menggunakan muannas atau muzakkar, ayo. Sudah. Kita lihat. Betul nggak jawaban kalian? Anti Fatimah. Kamu Fatimah. Wah, dan tilka abuki. Kenapa di sini tilka? Padahal kata sesudahnya adalah ayah, yaitu muzakkar. Karena ini ayahnya Fatimah, jadi pakainya tilka. Dan ayahmu. Mu untuk muannas adalah ki, jadi abuki. Paham? Dan berlanjut ke yang terakhir, kata ganti orang ketiga tunggal. Sama seperti kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu muzakkar dan muannas. Kita bahas satu yang muzakkar dulu. Kata ganti orang ketiga untuk muzakkar adalah huwa, atau artinya dia laki-laki. Contoh, huwa tilmidun, dia murid laki-laki. Huwa tabibun, dia dokter laki-laki. Ketika huwa atau dia digabung dengan kata lain menjadi hu, artinya nya, untuk laki-laki. Contohnya, rumahnya. Rumah itu kata aslinya baiti, baitun. Kalau rumahnya jadi baituhu. Kelasnya dari kata faslun, kelasnya. Faslun menjadi fasluhu. Karena kelasnya laki-lakinya, itu menunjukkan untuk dia laki-laki. Kata ganti ketiga untuk muannas atau dia perempuan, hiya ya. Kata ganti untuk orang ketiga muannas itu hiya, artinya dia perempuan. Kalau laki-laki itu huwa, kalau muannas itu hiya. Contoh, dia murid perempuan, hiya tilmidatun. Kalau tadi laki-laki tilmidun, untuk perempuan tilmidatun. Hiya tabibatun. Jika digabung menjadi kata lain dengan kata lain menjadi ha, artinya nya untuk perempuan. Contohnya, rumahnya perempuannya itu menunjukkan kepada dia perempuan. Kelasnya juga nya di sini menunjukkan kepada dia perempuan, teman kalian yang perempuan ya. Rumahnya dalam bahasa Arab untuk muannas baituha. Kelasnya fasluha. Fasluha dari kata faslun. Kelas adalah faslun. Nya atau dia perempuan jika digabung dengan kata lain adalah ha. Jadi fasluha. Ini juga baituha, tadinya baitun. Untuk merubah kata lain gampang. Kalian tinggal samakan saja harakatnya di sini, harokatnya. Di sini kan cuma ada rumah, ada kelas, ada juga yang lain misalnya
meja atau pintu, contoh pintu, atau buku juga bisa. Misalnya mejanya, meja itu maktabatun atau maktabun ya, maktabun karena di sini muannas jadinya maktabatuh, jadi disamain aja harokat sebelumnya. Sebelum H itu harokatnya adalah domah. Namanya lagi kamarnya. Nah ini hujratun menjadi hujratuha. Sekolah itu madrasah. Kalau untuk muannas jadi madrasatun ditambah dia perempuan, sekolahnya jadi madrasatuha. Kan di sini sama, harokatnya sama. Sebelum H harokatnya semuanya adalah domah ya. Sebelum H harokatnya adalah domah. Untuk lebih lengkapnya contoh soal. Ada kalimat dia dokter laki-laki dan ini rumahnya. Di sini kita identifikasi dulu. Kita lihat dokter di sini laki-laki, dokternya sebutkan laki-laki. Dan ini berarti jelas ini di sini muzakkar. Rumahnya, nya muannas atau muzakkar? Iya, muzakkar karena di sini jelas dokternya laki-laki, berarti semua di sini adalah muzakkar. Apa bahasa Arab dari dia dokter dan ini rumahnya? Udah dijawab? Nah, betul nggak jawaban kalian? Huwa tabibun wa hadha baituhu. Iya, Aisyah dan ini kelasnya. Iya, Aisyah wa hadhihi fasluha. Nah, kalau sudah berjejer begini kelihatan perbedaannya. Iya untuk muzakkar, iya untuk muannas. Ini untuk muzakkar, ini untuk muannas. Baituhu, hu untuk muzakkar, ha untuk muannas. Tapi sama-sama sebelum imbuhan, sebelum kata ganti ini digabung, sebelum kata ganti hu atau ha digabung, huruf sebelumnya berharokat domah. Huruf sebelumnya berharokat domah. Oke. Jadi nggak usah bingung ketika kalian disuruh dari kata asli dirubah, ditambahnya, ditambah katanya. Rumahnya baituhu untuk muzakkar, kelasnya fasluha untuk muannas. Ketika rumahnya diganti rumahnya tapi misal rumahnya tapi muannas, di sini kita tuker. Ini dia Aisyah dan ini rumahnya. Jadi apa? Baituha ya. Nah, ketiga, dia Ahmad dan itu ayahnya. Huwa Ahmad wa dzalika abuhu. Dia murid perempuan dan itu mejanya. Ia tilmizatun wa tilka maktabatuha. Ahmad muzakkar, di sini muridnya perempuan, tilmizatun. Itu untuk muzakkar zalika, itu untuk muannas tilka. Abuhu imbuhan kata ganti untuk muzakkar, maktabatuha untuk muannas. Nah, sudah semua dijelaskan, kita tinggal menuju ke kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga? Kesimpulannya adalah, untuk lebih ringkasnya, ana, kata ganti orang pertama ana ketika digabung dengan kata lain menjadi ya sukun. Contoh, ana Aisyah wa hadhihi baiti. Atau contoh lainnya, dzalika fasli. Anta ketika digabung dengan kata lain menjadi ka. Nah,
artinya sama-sama kamu laki-laki. Contoh, anta tilmidun wa hadha fasluka. Contoh lain, fasluka. Anti jika digabung dengan kata lain menjadi ki. Contohnya, anti tilmidatun wa hadhihi ummuki. Dalam contoh lain, fasluki artinya kelasmu. Kata ganti orang ketiga yang muzakkar adalah huwa. Huwa jika ditulis dengan kata lain digabung menjadi hu. Contoh, huwa Ahmad wa dzalika abuhu. Dia Ahmad dan itu ayahnya. Dalam contoh lain, baituhu. Yang terakhir, kata ganti orang ketiga muannas dia jika digabung dengan kata lain menjadi ha. Contoh, hiya tilmidatun wa tilka maktabatuha. Contoh lainnya, baituha ya. Di sini di kesimpulannya biar dijejerkan jadi lebih jelas perbedaannya ya. Untuk ana tumbuhan akhirnya adalah hiya sukun. Untuk kamu laki-laki adalah ka, kamu perempuan adalah ki. Dia laki-laki adalah hu, dia perempuan adalah ha, dan semuanya kecuali untuk kata ganti pertama yang ana, semuanya ini kata huruf sebelumnya berakhiran domah. Oke, setelah kesimpulan nanti di akhir dari video ini akan diselipkan beberapa latihan soal. Nah, dalam latihan soal itu silahkan kalian coba kerjakan sendiri. Setelah itu, minta ayah dan bunda untuk mengoreksi hasil jawaban dari latihan soal kalian ya. Kalian masih bisa lihat kosakatanya di buku atau di kamus mini yang kalian punya. Tapi lebih bagusnya jika kalian bisa menghafal semua kosakata ringan, terutama kosakata yang ada di buku. Karena dengan menghafal kosakata, kalian akan lebih mudah untuk mengerjakan soal dalam bahasa Arab di PS maupun PAT atau ulangan harian atau latihan soal. Ingat, kunci dalam mengerjakan soal bahasa Arab adalah hafal artinya. Yang kedua, paham pola perubahannya si kata ganti orang ini. Sekian video dari Miss kali ini. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.